Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan di sekitar. Yang pertama, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Wah, ada gambar apa ya ini? Ada gambar pot bunga, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Kira-kira ini di mana ya? Nanti kita cari tahu. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam penulisan tegak bersambung dengan benar. Dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan. Siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 on, 1 on sama dengan 100 gram. Dengan berdiskusi tentang ukuran benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi suatu ukuran tertentu. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan sekolah. Dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sekolah. Dengan bermain peran tentang mematuhi peraturan sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan aturan yang berlaku di sekolah. Itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ada teks nih, judulnya merawat tanaman di sekolah. Tadi tuh yang gambar pertama-tama dilihat, di depan kelas terdapat pot-pot bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, mari jawab bersama. 1. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. 2. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap menghadapi keinginan Benny? 1. Jawaban nomor 1, setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga agar tanaman tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Tanaman akan rusak dan layu karena tidak dirawat dengan baik. Apa akibatnya apabila aturan tidak dipatuhi? Tanaman akan rusak. Kalau bermain di sekitar pot bunga, maka tanamannya dan potnya bisa rusak. Kalau tidak disiram, maka tanamannya akan layu karena tidak dirawat dengan baik. Nomor 3, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana menanggapi keinginan Benny? Yang pertama, kita harus memberitahu Benny bahwa Benny harus bermain bola dengan hati-hati agar tidak mengenai tanaman. Atau kita bisa menyarankan Benny agar bermain di lapangan saja, tidak di sekitar kelas, karena nanti bisa kena pot bunga. Nih, ada percakapan Lani sama Udin. Hari ini, kata Lani, hari ini aku dapat tugas piket kelas, kata Udin. Sama Lani, aku juga sama Lani, aku juga piket hari ini, kata Lani. Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas, kata Udin. Tentu, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman.
Nah, menulis kembali percakapan dengan huruf sambung dan penggunaan tanda baca dengan benar. Nah, ini ada tulisan huruf sambung dengan tanda baca dengan benar. Nih, kita perhatikan. Hari ini nama Lani dan Udin, huruf awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf L-nya besar, huruf U-nya besar. Bagian percakapan, hari ini, H-nya besar. Hari ini aku mendapat piket kelas. Titik. Jangan lupa pakai titik ya, karena sudah selesai. Udin, U-nya besar, sama Lani, S-nya besar karena pertama, Lani, L-nya besar karena itu nama orang. Aku karena habis Lani titik, jadi dimulai lagi menjadi kalimat baru, aku jadi huruf besar juga. Dan diakhiri dengan titik. Lalu Lani, L-nya besar karena Lani nama orang. Setelah menyapu lantai, S-nya besar karena itu merupakan awal kalimat. Setelah menyapu lantai kelas, koma, kita menyiram tanaman di depan kelas. Titik. Udin, U-nya besar. Tentu, T-nya besar, koma, Lani, L-nya besar. Kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Titik. Begitu ya penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang benar. Mari mengamati. Coba lihat gambarnya, ada apa aja tuh? Ada yang lagi nyiram bunga, ada yang lagi nyapu, ada yang motong rumput ya. Ada yang apa itu? Buang sampah. Bergotong royong dan tolong menolong. Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergantian. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Coba siapa yang kalau temennya lagi kesusahan suka nolongin? Aku bu, gitu ya, jawab ya. Misal kalau ada temen yang jatuh pas lagi jalan, ditolongin apa diketawain? Ditolongin ya, jangan diketawain, gak boleh. Terus kalau misalnya ada temennya yang nggak bawa penghapus tapi nulisnya salah, itu gimana ya? Dikasih pinjem bu. Iya, dikasih pinjem ya, nggak boleh pelit. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Ini bagian matematikanya. Coba dilihat, ada yang pertama itu 1 kilogram sama dengan 10 ons. Lalu ada 10 ons, aduh salah, itu harusnya 1 kilo. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Terus ada 2 kilogram sama dengan 20 ons. Oke, ulang ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Itu salah di situ. Ada nolnya, harusnya nggak ada. Lalu 2 kilogram berarti sama dengan 20 ons. Kalau 30 ons berarti berapa kilo? 1 ons 10 ons itu 1 kilo. Berarti kalau 30 ons ada 3 kilogram. Oke? Nah, ini terakhir nih, ada tugas. Tugas tulis soal dan cara mengerjakannya ya. Jangan cuma jawabannya aja, karena Bu Guru mau tahu kalian gimana cara ngerjainnya. Ini ada contohnya. Contoh, Bu Rika mempunyai gula di dapur seberat 5 kg. Lalu ia membeli di toko seberat 20 ons. Jadi sekarang jumlah seluruh gula Bu Rika adalah titik-titik ons. Berarti yang diminta dalam bentuk ons. Jawabannya 5 kg dulu kita hitung. 5 kg. 5 kg itu berapa ons? 50 ons. Jadi 50 ons ditambah 20 ons. Jadi ada 70 ons gula Bu Rika. Jadi Bu Rika punya 70 ons gula ya. Nah, soal nomor 1 ada Budi memanen buah rambutan di halaman rumah. Keranjang pertama berisi 10 ons rambutan. Pada keranjang kedua berisi 15 ons rambutan. Lalu pada keranjang ketiga berisi
25 ons rambutan. Berapa kilogram buah rambutan yang dipanen Budi? Nah, ini cara mengerjakannya berarti tinggal dijumlah semua ya, karena semuanya dalam bentuk ons. Nanti dijumlah dulu, 10 tambah 15 tambah 25. Hasilnya nanti baru dirubah ke kilogram. Lalu soal kedua ada ibu membeli ikan 1 kilogram. Ibu pun membeli ayam 5 ons. Ibu menambah belanjaannya dengan membeli 15 ons buah mangga. Berapa ons berat total belanjaan ibu? Berarti yang 1 kilogram kita rubah dulu menjadi ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti nanti langsung dijumlah. 10 ons tambah 5 ons tambah 15 ons. Jadi titik-titik ons. Oke, bisa ya, mudah kok. Selamat belajar. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Dadah.